Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Sahrul Kalimi. Saya dari kelas A5 R1 dengan NPM 18020077. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep akuntansi dan hipotesis keberlakuan. Konsep akuntansi dan hipotesis keberlakuan dibagi beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama, konsep kepemilikan. Perusahaan sebagai suatu yang dimiliki oleh seorang pemilik tunggal, sekumpulan partner, atau sejumlah pemegang saham. Pemilik adalah pusat dari seluruh kepentingan di sepanjang waktu dan sudut pandang mereka tercermin dari catatan akuntansi. Total aset dikurangi dengan total kewajiban sama dengan kekayaan bersih yang dimasukkan ke perusahaan. Pendapatan dan biaya akan meningkatkan atau mengurangi kekayaan bersih. Yang kedua yaitu konsep entitas. Entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas, aset dan kewajiban sebagai pemilik entitas itu sendiri dan bukan milik dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang ketiga atau yang C yaitu konsep tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial adalah bagaimana entitas bertindak dan melakukan aktivitasnya, seperti halnya dengan etika dalam hal tujuan, sasaran, dan cara mendapatkan atau mencapai tujuan, serta bukan dengan usaha untuk mengubah persepsi perusahaan sebagai entitas yang memiliki aset bersih. Konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Lorik, konsep entitas tidak tertarik pada penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga, kebalikan dari konsep kepemilikan yang mempraktikkan penilaian kembali aset ketika terjadi perubahan tingkat harga. Revaluasi aset sering dibutuhkan. Dari sudut pandang entitas, revaluasi aset akan menambah ekuitas entitas dengan sendirinya atau mengarahkan pada sisi aset dari neraca. Alasan terjadinya perbedaan persepsi. Setiap individu dalam masyarakat yang kompleks dipengaruhi oleh banyak kelompok, baik geografis, agama, pendidikan, teman sebaya, dan kelompok sosial ekonomi. Hal tersebut memberikan pengaruh dalam hal norma kelompok dan standar sikap. Banyak dari sikap yang berhubungan dengan situasi kerja dan masyarakat industrial. Beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dalam yang jumlah substansial menganut pandangan kepemilikan. Diakui bahwa sebagian besar praktik akuntansi publik didasarkan pada pandangan kepemilikan. Di Australia, audit ditunjuk oleh pemegang saham pada setiap rapat tahunan. Perusahaan dan laporan audit mereka pada catatan kaki neraca diberikan kepada pemegang saham. Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan akuntansi profesional cenderung berorientasi pada konsep kepemilikan dan memandang aset bersih sebagai sesuatu yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pegawai perusahaan menganut konsep entitas. Mereka memandang entitas sebagai keuntungan ketika mendapat aset bersih dan pembayaran dividen, bunga dan pajak perusahaan sebagai biaya dari entitas eksekutif puncak. Sedangkan sudut pandang pembayaran sebagai distribusi keuntungan cenderung menjadi anggota manajemen menengah yang bertanggung jawab menghasilkan keuntungan. Ya, mungkin dari kesimpulan dari dua teori tadi, teori kepemilikan dan teori entitas tersebut, bahwa konsep yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan banyak pengaruh-pengaruh sosial yang merubah cara pandang mereka yang berbeda-beda. Dalam dua sudut pandang berbeda ini kita dapat mengambil konsep entitas karena pencatatan pemegang saham adalah catatan akuntansi pribadi
Catatan tersebut adalah entitas terpisah dan catatannya memasukkan bermacam-macam investasi bisnis pada aset dan kewajiban. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.